Nah hari itu udah malam, Tony udah beresin semua urusan yang harus dia kasih ke warga-warga tuh, makanan-makanan buat nikahan si Sylvie sama Herman. Pulanglah Tony ke rumahnya. Nah seharian tuh Tony tuh gak bisa makan karena dia lagi sibuk. Nah dia kan juga dapat tuh hajatan dari Sylvie kan, makanan gitu. Pas nyampe rumah, Tony langsung bukalah beseknya. Dia ngeliat tuh kayak makanannya enak banget, ada ayam, ada segala macam gitu lah. Nah pas lagi makan, dia sadar kayak pas dia mau makan di awal tuh dia belum baca doa. Nah mumpung dia inget, yaudahlah dia baca doa dulu, baru lanjut tuh makan lagi. Tapi anehnya Nat, abis baca doa, dia tuh ngeliat makanannya tuh kayak udah berubah gitu loh, dan rasanya nggak enak. Dia ngeliat daging ayam yang dia makan enak banget itu berubah jadi kayak daging ayam mentah, banyak banget darahnya. Terus lauk-lauknya tuh berubah jadi kayak bunga melati, ada kayak tanah kotor, ada cacingnya gitu loh. Aduh. Ya Tony kaget lah. Dia langsung lempar tuh makanannya ke lantai. Terus pas dia ngelempar makanannya ke lantai, tiba-tiba dia dengar ada suara kayak gini nih. Kok dibuang pak? Itu makanan saya. Nah padahal di rumah Tony tuh gak ada siapa-siapa, Tony doang gitu. Kaget lah dia. Dia ngeliat ke depan, ke arah sumber suara itu ya. Pas dia ngeliat, ternyata dari jarak 3 meteran ada cewek lagi berdiri tapi ngebelakangin Tony. Pelan-pelan tangan si cewek itu ditaruh ke belakang kepalanya, terus kayak nyibak rambutnya biar jadi belah tengah gitu loh. Kebayangan loh. Tapi dia mungkin Tony nih. Pas udah makin kebuka rambutnya jadi belah tengah gitu, ini kata Tony serem banget sih. Dia ngeliat jelas banget Nat, di belakang kepalanya si cewek ini ternyata muncul muka lagi cewek, tapi tuh mukanya hancur gitu, dan bentuk mukanya tuh kayak Sylvie. Nah Tony langsung pingsan lah malam itu. Habis kejadian itu, kabar simpang siur soal keluarga Sylvie yang bakalan nikah sama Herman ini nih makin kesebar lah ke warga-warga. Apalagi ternyata habis hajatan itu kan warga-warga pada makan makanan dari Sylvie sama Herman kan. Nah orang-orang itu tuh pada keracunan. Karena kejadian itu akhirnya semua warga tuh jadi kayak gak mau deket lah sama keluarga Sylvie. Bahkan kayak masuk ke halaman rumahnya Sylvie pun juga mereka mikir-mikir gitu. Ini semua tuh ternyata salah satu pengaruh dari peletnya Herman. Balik lagi ya, gimana cara Herman tuh bisa nyuci otaknya Sylvie sekeluarga ya kayak gini. Sekaligus si Herman tuh pengen banget Sylvie sama keluarga tuh mutusin hubungan ke orang-orang sekitar gitu. Udahlah singkat cerita, proses pernikahan semakin dekat, tinggal ngitung hari. Tapi bener-bener warga yang ngebantuin tuh cuma dikit. Akhirnya Herman tuh jauh-jauh harus ngedatengin keluarganya buat ngebantuin proses pernikahan mereka lah. Tapi pengakuan dari warga-warga desa yang ikut ngebantuin itu, katanya hawa rumah Sylvie tuh udah gak enak banget, kayak sesek, ngep, panas. Padahal rumah Sylvie tuh gede gitu lebih Nat. Terus keluarga Herman tuh juga hawanya aneh. Perawakannya tuh kayak gak cewek gak cowok, bentukannya kayak tinggi kurus, kulitnya tuh kayak warnanya pucat. Setiap diajak ngobrol kayak bener-bener gak dinyautin. Bahkan warga-warga desa tuh ngeliat keluarganya Herman tuh kalau ngobrol kayak bisik-bisik gitu loh, kayak takut kedengeran sama orang-orang. Dan yang makin aneh dan plus kagetnya lagi, semua warga desa yang kayak ngebantuin nikahannya Sylvie tuh ngeliat banyak banget ritual aneh yang harus dilakuin sama Herman sekeluarga pas proses pernikahan ini. Masa katanya siraman nikahannya tuh gak pakai air, tapi pakai air gak tahu apalah, tapi baunya tuh kayak bau anjir, bau busuk gitu loh. Orang-orang pada nanya lah ke nyokapnya Sylvie. Tapi nyokapnya Sylvie tuh kayak cuman jawab, ini semua buat tolak bala. Bau anjir itu tuh dari bau parit belakang rumah Sylvie. Pokoknya tuh kayak ngelak gitu lah. Ya jelas-jelas semua warga pada gak percaya lah, karena mereka ngeliat airnya tuh kan bener-bener peket hitam gitu, terus baunya asalnya dari airnya itu kan. Tapi raut mukanya Sylvie tuh aneh banget Nat. Setiap air yang disiram ke mukanya Sylvie itu, kayak siraman itu, bukannya kayak pengen muntah, tapi Sylvie tuh kayak malah antusias kesenangan gitu loh. Nggak sampai situ, setelah acara siraman, ini beneran kejadian. Si Herman itu tuh kayak langsung nyembelih beberapa ayam cemani, terus ditanam tuh ke beberapa lubang yang udah sempat digali selama ini. Nah warga-warga tuh nggak tahu lah tujuannya apa. Pokoknya dia ngeliat kayak aneh banget nih Herman kan. Akhirnya nikah lah nih si Sylvie sama Herman. Nah setelah pernikahan itu, rumah Sylvie tuh langsung sepi banget. Vibesnya tuh bener-bener kayak nggak habis orang nikahan gitu loh. Karena kan biasanya kalau di desa orang nikahan kan berhari-hari kan Nat. Ini nih pas diadain acara nikahnya, itu tuh sepi banget, gak ada yang datang gitu. Warga yang lewat pun juga cuma ngeliat doang dari jauh dan gak berani masuk ke rumah Sylvie gitu. Pokoknya setelah kejadian itu, setelah pernikahan itu, orang-orang tuh ngeliat nyokapnya Sylvie tuh lagi kayak duduk di depan teras ngelamun, tatapannya kosong, dari pagi sampai malam gitu aja terus.
beberapa kali bahkan nyokapnya Sylvie tuh kayak ngobrol sendiri gitu. Adalah warga desa yang nyamperin, ditanyalah kayak, ibu kenapa gitu. Nah nyokapnya Sylvie tuh jawab, ini nih Sylvie, kalau dikasih tahu tuh nggak pernah mau denger. Nah tapi orang-orang lihat ya Sylvie nggak ada di sana gitu loh. Jadi kayak nyokapnya Sylvie tuh ngerasa ya dia lagi ngobrol sama Sylvie. Tadi kan gue bilang si Sylvie ini kan orang kaya kan. Nah dia tuh punya pembantu lah di rumahnya. Pembantu Sylvie tuh juga pernah nanya lah ke nyokapnya Sylvie, kayak Sylvie tuh di mana? Kok udah nggak pernah kelihatan? Nah nyokapnya Sylvie tuh cuma jawab kayak, Sylvie tuh kecapean abis nikah besar-besaran kemarin. Jadi Sylvie sama suaminya tuh lagi istirahat di kamar terus, nggak kemana-mana. Nah bahkan sebenarnya terakhir kali orang-orang tuh ngeliat Herman itu tuh cuma pas di hari pernikahan aja. Jadi kayak dia tuh hilang aja gitu si Herman. Malam pertama mereka, setelah mereka berdua di kamar, gak ada lagi tuh tanda-tanda mereka keluar kamar. Bahkan kayak hilang gitu aja gitu lebih Nat. Makanya pembantunya Sylvie tuh juga ngerasa kayak gak percaya sama omongan nyokapnya Sylvie. Karena selain ngerasa janggal sama sosok Herman juga gitu, si pembantunya Sylvie tuh juga dapat laporan dari banyak warga kalau setiap malam banyak yang sering ketemu sama Sylvie. Dia tuh lagi jalan sendirian tanpa arah gitu. Kayak jalan aneh kayak orang linglung gitu lebih Nat. Kejadiannya tuh pasti sama. Malam-malam kalau ada bayi kebangun nangis kenceng, atau kayak ada suara hewan ternak tuh tiba-tiba bersuara gitu. Nah biasanya sosok yang dipercaya Sylvie ini ya, itu tuh lagi jalan ngelewatin rumah mereka gitu. Nah karena penasaran, akhirnya pembantunya si Sylvie ini nekat lah buat ngebuka kamarnya Sylvie. Terus pas dibuka Nat, isi kamarnya Sylvie tuh udah berantakan, perhiasan sama barang-barang berharga tuh pada hilang. Dan ternyata di situ tuh nggak ada Sylvie sama Herman. Yang ada orang-orangan sawah di atas kasur. Yang selama ini dilihat sama nyokapnya Sylvie, dikira Sylvie kan, tapi ternyata tuh sebenarnya cuma orang-orangan sawah. Wah gila. Terus tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh langsung marah lah ke pembantunya. Dia bilang kayak, nggak sopan buka-buka kamar anak saya gitu. Tapi pas nyokapnya ngeliat kondisi kamarnya, tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh jadi kayak sadar gitu loh akan sesuatu. Dia nih kayak nyariin Sylvie di mana. Nyokapnya tuh bener-bener nangis lah nyariin Sylvie hilang. Terus barang-barang berharga juga pada hilang. Pembantu langsung bilang kayak gini, emang setelah pernikahan kemarin Mbak Sylvie gak bilang apa-apa bu? Nah si nyokapnya jawab kayak gini nih, hah nikah? Nikah sama siapa? Jangan ngasal kamu. Nah ternyata selama ini nyokapnya Sylvie tuh juga dalam pengaruh pelet. Jadi kayak dihipnotis sama Herman, dan nyokapnya tuh gak sadar kalau anaknya nikah gitu loh. Tapi nyokapnya tahu keberadaan Herman kan, Muy? Enggak Nat, bahkan dia aja gak tahu Herman siapa. Dia tuh gak sadar kalau anaknya tuh nikah sama cowok gitu loh. Gila. Anjir. Ini bisa kalau misalkan orang tuh melet atau nyantet, bisa satu orang. Ini satu keluarga berarti satu ya? keluarga kena. Gue juga gak tahu tuh Herman tuh pakai pelet apa ya. Karena masalahnya tiba-tiba ada orang random datang ke rumah cewek, dan satu keluarga tuh mau gitu loh nerima pinangan si cowok ini. Dan langsung mau kan? Dan langsung mau.